Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu lagi dengan saya tentunya, Benny Firmanto, di channel Pendidikan dan Tutorial Mas B. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini masih di tema 2. Sekarang kita masuk di subtema 1, pembelajaran yang kelima. Ya, pembelajaran yang ke-5. Yuk langsung dibuka buku temanya, nggih. Sebelumnya Pak Beni akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat di dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk dibuka buku temanya pada halaman 35. Pembelajaran kelima, nggih. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, ini. Nah, pada hari ini kegiatan kita adalah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, ini pada pembelajaran kelima ini, yuk kita bermain peran, nggih. Sebelum bermain peran, silakan kalian membaca cerita Bunga Melati yang Baik Hati pada pembelajaran 4. Setelah kalian baca, kalian hayati kira-kira bagaimana ekspresinya mereka, nggih. Nanti silakan diperankan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, itu tugas yang pertama, nggih. Nanti coba Pak Beni pengen untuk pembelajaran kelima ini tugasnya mudah, nggih. Silakan kalian bermain peran. Bermain peran artinya silakan kalian memerankan tokoh-tokoh yang ada pada cerita Bunga Melati yang Baik Hati. Kalau Pak Beni tidak salah ingat, ceritanya di situ tokoh-tokohnya adalah Bunga Melati, Bunga Sedap Mawar, Bunga Sedap Malam, kemudian Bunga Anggrek, kemudian bunga apa lagi, Pak Beni lupa itu. Bunga Mawar sepertinya. Nah, ini kan ada 4. Setelah ada 4, kalian tentukan siapa pengen jadi siapa, nanti dibagi, secara adil. Dan untuk moderatornya silakan meminta tolong kepada salah satu orang tua dari teman-temanmu atau mungkin orang tuamu jika memungkinkan, Ada yang merekam, ada juga yang menjadi moderator. Moderator itu apa, Pak? Moderator itu adalah orang yang membacakan narasinya selain yang bermain peran. Apakah bermain peran ini nanti boleh membaca buku, Pak? Boleh, tapi dengan syarat harus dibaca terlebih dahulu sebelum bermain peran. Supaya apa? Supaya ketika memerankan nanti kalian tidak banyak melihat buku, tapi fokus kepada peran yang kalian lakukan,
Jadi itu nggih tugasnya membuat video tentang ini bermain peran bunga melati yang baik hati ya. Tentunya di dalam berkelompok itu nanti kalian dituntut untuk melakukan bekerja sama. Kerjasama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Kerjasama dalam bermain peran bagaimana Pak? Kerjasama dalam bermain peran itu contohnya satu, ketika ada temanmu yang salah jangan ditawakan, tetapi kita bantu bagaimana caranya supaya mereka dapat melakukan peran tersebut dengan baik. Seperti itu, saling membantu satu sama lain supaya perannya dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam cerita bunga melati yang baik hati tentunya terdapat pesan yang patut kita contoh. Coba kalian baca di dalam dongeng itu. Setelah kalian perankan kan tentunya kalian tahu kira-kira pesan itu apa yang terdapat, pesan apa yang terdapat dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Nah, nanti silakan dituliskan di buku tugas mungkin pesannya apa, silakan kamu tulis. Mudah sekali untuk pembelajaran 5 ini. Kemudian ayo mencoba. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan dan juga hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Nah, ini contohnya adalah ketika kita punya tanaman itu jangan lupa memupuk dan menyiramnya, jangan sampai kering. Kalau kita siram, kita pupuk dengan baik, dia akan memberikan manfaat kepada kita. Contohnya apa? Berbuah. Tumbuhan akan memberikan buah yang lebat, tumbuhannya berbuah dengan sangat indah dan tidak banyak ulatnya, berbuah, hasil buahnya enak dinikmati. Nah, seperti itu. Dan salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Tentunya kalian pernah mendoakan salah satu teman kalian atau mungkin mendoakan kedua orang tuamu juga termasuk sikap yang baik loh. Pernahkah kamu mendoakan kedua orang tuamu temanmu? Nah, coba nanti diceritakan kira-kira bagaimana sih pengalamanmu mendoakan orang lain itu. Contohnya Pak Beni beri contoh. Pada suatu hari ketika masuk sekolah itu melihat di sebelah bangkunya tidak ada tidak ada Beni. Kemudian itu bertanya kepada Udin, apakah kamu melihat Beni hari ini? Nah, Udin menjawab, oh tidak, Beni tidak masuk. Saya dengar Beni sedang sakit dan saat ini sedang tidur di rumahnya. Oh, kalau begitu mari kita doakan bersama-sama supaya Beni cepat sembuh, lekas sembuh dan dapat masuk sekolah lagi. Nanti sore kita pergi ke rumah Beni yuk menjenguknya, ajak Edo. Nah, itu seperti contohnya pengalaman mendoakan orang lain. Boleh tuh, misalkan kamu menjenguk siapa temanmu yang sedang sakit, atau mendoakan kakakmu yang sedang akan menghadapi ulangan, ujian dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk sikap yang baik. Salah satu contoh sikap baik yang lagi selain mendoakan adalah bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini dapat kita amalkan pada kegiatan sehari-hari seperti saat mengerjakan tugas dari Pak Beni. Misalkan jujurnya bagaimana? Kerjakan sendiri, mungkin bersama orang tuamu, tidak hanya menunggu jawaban dari teman, tapi berusaha belajar sendiri. Juga ketika ulangan atau ketika ujian tidak boleh mencontek. Nah, ini nanti seperti yang kemarin silakan kalian baca nanti. Pak Beni jelaskan sedikit
Yuk kita coba praktikan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Nah ini, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, berarti ditambah karena ditanyakan adalah jumlah kacang merahnya. Berarti 500 ditambah 610, hasilnya 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merahnya Dayu dan Siti itu ditukar saling bertukar, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, artinya di situ kita tinggal merubah posisinya dari punyanya siapa ini, punyanya Siti 610 ditaruh di punyanya Dayu. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap tidak berubah, sama dengan 1110 butir. Nah, untuk lebih memahami tentang itu, silakan kalian kerjakan hanya 2 soal saja. Hanya 2 soal saja pada halaman 40 dan 41. Nah, dari Pak Beni untuk penjelasan pada pembelajaran 5 ini cukup sekian nggih. Terima kasih sudah menonton video ini, dan Pak Beni mengucapkan selamat belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak tentunya, dan jauhi kerumunan apabila tidak terlalu penting. Dan jangan lupa di subscribe video ini, dan jika bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-temanmu. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, hebat, prestasi, dan mantap.